Ruangan kita di atas bisa dipakai kapan? Minggu depan udah bisa dipakai. Iya. Kasihan kalau seperti ini teman-teman. Oke, baik. Teman sudah hadir. Saya minta maaf juga agak terlambat 2 menit untuk menemui teman-teman di sini. Mungkin hari kita jadwalkan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting yang mungkin sangat ingin diketahui oleh teman-teman jawabannya. Mungkin saya persilakan siapa yang mulai duluan. Pertanyaan mungkin soal kemarin Pak Prabowo yang sempat bilang kalau LSM di Indonesia itu banyak didanai dana asing, yang itu tujuan untuk mengadu domba, gimana dari sekarang menanggapinya? Ini yang ditanyakan adalah soal pidato beliau di acara peringatan. Saya juga hadir di tempat itu dan seksama pidato Presiden. Presiden bahwa beliau tidak sedang mengajak kita untuk membenci asing, tapi beliau juga menekankan bahwa jangan gadaikan kepentingan nasional kita, jangan gadaikan persatuan kita, jangan gadaikan kedaulatan nasional kita, ya, untuk kepentingan-kepentingan lain, apalagi kepentingan-kepentingan orang yang ada di luar negara kita. Pemerintah juga menyadari bahwa selama ini banyak sekali NGO yang juga punya peran besar di negara kita, yang punya peran dalam pendidikan, yang punya peran dalam isu-isu sosial, isu-isu toleransi, isu-isu kemanusiaan. Banyak juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang punya kepedulian terhadap isu-isu itu. Yang ditekankan oleh Bapak Presiden bukan seluruh LSM, bukan LSM secara keseluruhan, tapi kelompok-kelompok yang selama ini merongrong persatuan, kelompok-kelompok yang selama ini mendiskreditkan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar, ya, kelompok-kelompok yang mungkin selama ini juga diindikasikan mengadu domba, memecah belah persatuan kita. Sebagai presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini. Dan dalam sejarah kita, ya, Bapak Presiden juga mengalami banyak sekali perjalanan sejarah. Beliau paham betul bahwa dalam banyak kejadian-kejadian di Republik kita ini tidak terlepas dari intervensi asing. Ya, dalam berbagai perubahan besar yang terjadi di Republik kita itu tidak terlepas dari intervensi asing. Jadi ada batasannya. Batasannya adalah organisasi-organisasi tertentu yang memang tampak dengan jelas kemudian selalu mendiskreditkan bangsa kita, mendiskreditkan pemerintah, atau mencemooh usaha-usaha kemajuan yang ingin kita lakukan, atau mencoba membatalkan, ingin program-program prioritas pemerintah dibatalkan saja, tidak dilanjutkan, jadi yang seperti itu. Itu yang dimasukkan oleh Presiden, jadi tidak dipukul rata secara umum. Sama kayak kita bicara premanisme kan. Premanisme itu ada yang bergabung di ormas, tapi tidak ormas secara umum. Yang dikejar dan ingin diberantas oleh pemerintah adalah tindakan premanismenya, baik dia individu, berkelompok maupun berorganisasi. Kira-kira kayak gitu. Kalau 19 mas soal itu mas masih soal NGO asing, masih soal pihak asing yang mengintervensi NGO itu, tapi kan kita tahu selama ini NGO itu adalah bagian dari masyarakat sipil yang berperan mengawal demokrasi gitu. Apakah tidak khawatir pihak istana dengan pernyataan kemarin itu akan berakibat pada pelemahan pengawasan masyarakat sipil terhadap jalannya demokrasi dan jalannya negara gitu? Sekarang merasa dilemahkan nggak? Teman-teman tetap bisa bersuara kan? Para teman-teman yang memang punya
kepedulian terhadap kemajuan bangsa tetap bisa bersuara kok. Teman-teman yang mau menulis dengan kritis tetap bisa kok. Teman-teman teman-teman wartawan yang ada program pemerintah yang ada masalah tetap tulis nggak apa-apa. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan itu. Bapak Prabowo, Bapak Presiden itu menekankan soal persatuan, kedaulatan, ya. Ini yang kita perlukan untuk mencapai Indonesia Emas. Tidak ada negara yang bisa mencapai era keemasan, era kemajuan, melompat jadi negara maju kalau elit-elitnya bertengkar, kalau masyarakatnya tidak punya kepercayaan kepada pemerintah, begitu juga sebaliknya. Jadi ini yang beliau sedang bicara soal persatuan. Persatuan itu bukan berarti nggak boleh kritik, enggak. Kritik boleh, tapi kalau sudah adu domba, menyebar fitnah, melempar kebencian, setiap hari memproduksi informasi yang tidak benar, menyebar-nyebarkan informasi yang tidak benar, apalagi atas nama organisasi, kadang-kadang mengatasnamakan organisasi internasional, kadang-kadang mengatasnamakan organisasi yang selama ini punya kaitan dengan lembaga-lembaga yang di luar. Nah, ini yang beliau tekankan. Jadi soal kebebasan bicara hari ini kita semua bebas berbicara kok. Media sosial nggak ada yang di-ban, nggak ada yang direstriksi macam-macam. Semua orang, baik dia paham nggak paham, hari ini juga masih bebas berbicara. Jadi kontrol publik justru bukan lagi kuat. Kontrol publik hari ini luar biasa kuat terhadap pemerintah. Jadi bangun pagi aja orang udah bisa komentar kok. Dia belum baca kebijakannya secara utuh pun sekarang udah bisa komentar kok gitu. Dia belum memahami ada apa sebenarnya ini, dia udah bisa komentar kok gitu. Jadi jangan khawatir soal kontrol publik tadi. Pertanyaan kedua, siapa yang mewakili lagi, siapa? Kenapa? Siapa saja ya Mas? Soal COVID-19 coba. Kan kasus di Indonesia kan ada lagi nih Mas 7 kasus ditemukan soal COVID. Nah kemarin juga ya kemarin itu sudah mengeluarkan edaran peningkatan pengawasan kewaspadaan terhadap COVID. Kalau dari sudut Pemerintah sendiri apa akan meningkatkan pengawasan atau bagaimana Mas? Ya, sampai saat ini kan Kementerian Kesehatan mengeluarkan edaran untuk seluruh dinas kesehatan yang ada di Indonesia. Ini bentuk kewaspadaan. Karena kita sadar di beberapa negara tetangga ada peningkatan kasus COVID lagi. Di negara kita juga ditemukan beberapa kasus positif. Yang tertinggi mungkin minggu ke-19 kemarin 3,68% positivity rate-nya. Jadi kalau dari 100 orang diuji spesimennya ada 3,68 atau hampir 4 orang yang terindikasi positif. Ini bentuk kewaspadaan, ya. Jadi mungkin bisa mengingatkan kita kembali ke protokol hidup sehat yang pernah kita jalankan beberapa waktu lalu tahun 2020 sampai tahun 2022, 2023, misalnya kembali membiasakan mencuci tangan, ya, membiasakan diri kalau badan gak enak atau flu kemudian menggunakan masker supaya tidak menulari orang lain. Belum tentu itu COVID, tapi ini lebih bentuk kewaspadaan. Dan membiasakan diri lagi kalau ada gejala-gejala gak enak badan, pusing, flu, sakit tenggorokan, periksakan diri ke dokter supaya nanti kita bisa deteksi bagaimana penyebarannya yang ada di negara kita. Bagaimanapun kalau sudah ada di negara tetangga peningkatan kasus, kita kan juga harus mulai waspada. Walaupun hari ini kita ngelihat semua masih berjalan baik, kita masih berjalan normal, ini lebih kepada meningkatkan kepedulian kita lagi soal membiasakan kembali hidup sehat, cuci tangan, ya, kemudian hidup bersih, hidup sehat, berolahraga, pola makan sehat. Kalau badan gak enak pakai masker, kurangi interaksi dengan orang kalau badannya lagi gak enak, atau kalau betul-betul gak enak periksakan diri ke rumah sakit atau ke dokter supaya bisa diketahui lebih lanjut. Jadi ini bukan buat nakut-nakutin, ya, ini bukan buat menakut-nakuti, tapi harus waspada wajib. Ya, karena kita sudah pernah melewati pengalaman seperti ini, maka waspada itu wajib gitu. Isu reshuffle itu apa itu? Isu reshuffle ini sudah agak ada menteri-menteri yang saya siap berhentikan gitu. Kayaknya isu ini hangat terus ya, isu ini hangat terus. Lagi-lagi saya mau menyampaikan kepada teman-teman, semua informasi yang beredar di luar
tentu sifatnya masih spekulasi, ya kan? Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh presiden kapanpun presiden mau, tapi sepanjang tidak diumumkan oleh presiden, ya, tidak disampaikan langsung oleh presiden, karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak aja, melakukan spekulasi aja, atau aspirasi. Tolong ganti si ini, tolong ganti sini, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh dan hanya presiden yang tahu. Karena ini hak prerogatif presiden. Jadi suara-suara di luar anggap aja bagian dari bunga-bunga demokrasi lah. Ya, anggap aja bagian dari bunga-bunga demokrasi. Apakah akan ada? Ya, reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle itu betul-betul hak prerogatif presiden. Presiden umumkan juga kemarin, ya kan? Itu berlaku umum. Jadi kalau tidak bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh presiden sesuai dengan tugas mandat, atau tidak bisa menjalankan pemerintahan yang bersih, yang tidak korupsi, yang tidak mencuri uang rakyat, ya sebaiknya mengundurkan diri sebelum saya berhentikan. Kan itu pernyataan presiden kemarin. Ini peringatan secara umum dan itu berlaku buat siapa saja, tidak ditujukan ke orang-orang atau nama-nama tertentu. Kira-kira begitu. Bang, izin Pak, terkait dengan IMF Bang, kan ini sudah diproyeksikan angka pengangguran naik sekitar 5% ya Bang. Terus tanggapan dari istana seperti apa? Dan ini kan juga belakangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.